Nah ini menu burger icon. Nah ini ada macam-macam ya kayak gini tuh. Masing-masing ada namanya nih. Nah, ini sebenarnya masing-masing ada namanya, cuman saya nggak hafal. Kalau teman-teman ada yang hafal silakan. Karena memang domain saya bukan di UI ya, tapi beberapa yang saya ingat itu kayak contoh garis 3 ini namanya burger icon gitu, dan ada juga yang nah ini ada penjelasannya kayak lah ini lebih yang oke. Nah ini nggak bohong ini teman-teman, beneran ada nih kebab icon. Terus sebenarnya yang paling sering dipakai itu kan burger, Oreo ini jarang, kebab ini sering. Tapi ya kita nyebutnya titik 3 gitu kan. Ini candy box sering, coklat juga sering, sama strawberry. Udah sih paling yang sering dipakai itu hamburger, kebab, candy box. Kenapa? Cheeseburger ini ada segitiganya nih. Cuman saya jujur nih jarang pakai yang ini. Saya belajar kayak gini tuh waktu S1. Waktu itu saya magangnya jadi front end. Waktu magang jadi front end, dan selain bahasa-bahasa korporat, ternyata bahasanya orang front end dan UI designer tuh lumayan eksklusif ya. Waktu itu diminta buat ininya pakai burger icon aja gitu. Saya bingung, burger icon maksudnya beneran burger gitu. Ternyata yang dimaksud kayak gini, dan hal kayak beginian nggak pernah diajari waktu saya kuliah. Teman ya, ini saya sampaikan aja. Mungkin kalau teman-teman ada yang berminat di bidang front end, di bidang UI, itu bisa mulai membiasakan diri nyebutnya apa gitu. Oke. Saya lanjut. Nah, desain icon pun itu teman-teman juga harus ngikutin tren teman-teman. Ini contohnya di tahun sebelum 2000-an ya. Itu icon tuh konsepnya masih monokrom kayak gini. Jadi bener-bener fully functional. Lagian waktu itu monitor di tahun 1990 itu juga bahkan masih banyak yang monokromik gitu ya. Jadi belum berwarna. Jadi icon-iconnya pun juga dipastiin support tanpa harus ada warnanya. Habis itu tahun 2000-an ke atas, mulai dari zamannya Windows 2000 ke atas, saya Windows paling lama, yang paling lawas pernah saya pakai itu Windows 2000. Windows 98 saya nggak pernah pakai. Terus paling lama saya pakai Windows XP. Setelah Windows 2000 baru Windows XP. Windows 2000 pun tuh udah cuma bentar doang. Nah, Windows XP ini mulai ngetrend 3D icon. Jadi ciri khasnya adalah ada shadingnya di gambarnya tuh. Seolah-olah ini merupakan ibarat ini kan ikonnya browser apa? Safari. Ya, itu ada shadingnya gitu ya. Terus ini dictionary-nya itu bentuknya buku tapi diambil dari angle-nya itu yang dimiringin gitu supaya kesan 3D-nya dapat. Ini mulai rame di tahun 2000-an ke atas, 2002 lah. Itu Windows XP lebih sering pakai 3D design seperti ini. Nah, ini contoh ikonnya Microsoft Office di macOS waktu masih zaman-zamannya 3D design. Kesannya kalau sekarang lihat nggak keren ya, kayak kesannya jadul gitu. Teman zaman dulu ngerasain itu modern banget. Huruf ini kan PowerPoint, Word, Excel, ini saya nggak hafal nih. Ini apa? Ini akses ya. Yang tahu ini apa ini? Masa Explorer bukan? Ini
Excel, Word, sama PowerPoint tuh ngerasa udah keren banget tahun 2000-an gitu. Kalau semisal zaman-zamannya Windows Vista lah ya. Windows Vista kan Windows gagal ya. Ya itu masih zaman-zamannya 3D icon kayak gini. Nah, justru zaman sekarang icon 3D kayak gitu tuh udah gak zaman gitu. Sekarang udah zamannya flat design ya. Kalau teman-teman masih ingat Google Chrome awal ikonnya itu 3D design juga. Nah, ini logonya Google Chrome waktu pertama kali rilis tahun 2008. Itu dia masih mengusung konsep 3D design, tapi yang sekarang kita kenal justru malah flat design ini. Well, secara ilustrasi sih memang lebih simpel ya, dan ya justru sekarang lagi trennya. Mungkin 10 tahun lagi gitu trennya bakal berubah lagi, who knows ya. Jadi setiap masa ada trennya masing-masing. Dulu kayak gini tuh keren banget nih. Tapi sekarang kalau kalian bikin perusahaan ikonnya masih kayak 3D design gini ya udah ketinggalan zaman, walaupun perusahaan kalian masih baru gitu. Oke. Kemudian ada multimedia. Nah, multimedia itu nanti agak sering disalahartikan sama multimodal. Nanti ada multimodal interface juga. Tapi multimedia ini ciri khasnya adalah gabungan antara grafik, teks, video, dan sound, animasi juga termasuk. Ya, jadi kalau teman-teman dulu pernah ngalamin game Flash ya, Adobe Flash Player gitu. Nah itu salah satu interface multimedia. Itu kan gabungan antara animasi, video, suara. Game zaman sekarang pun udah juga termasuk multimedia. Tapi nanti ada pengembangannya lagi multimodal. Multimodal itu nanti beda cerita lagi. Ada lebih dari yang di list di sini. Oke, next. Ada VR, virtual reality. Nah, sedikit keyword atau key takeaway ya. Bedanya virtual reality sama augmented reality adalah kalau virtual reality kita dimasukkan ke environment virtual. Biasanya kalau teman-teman pakai Oculus gitu, dan lain-lain ya, dan semacamnya itu termasuk virtual reality. Kalau kita bawa objek virtual ke dunia nyata, ke environment kita, itu namanya augmented reality. Contohnya mirip kayak Pokemon Go. Nah, virtual reality ini bisa either first person perspective or third person perspective. Tapi mostly biasanya kita pakainya first person perspective karena yang dikejar adalah immersiveness-nya. Nah, virtual reality ini sebenarnya udah lama sih dikembangin konsepnya, tapi mulai rame itu di tahun 2018 kalau nggak salah. Itu zaman-zaman awal generasi pertama Oculus itu diperjualbelikan. Salah satu yang cukup rame itu buat game horror. Ya, karena ya selama ini kita nonton film horror, main game horror itu kan di monitor ya, di layar ya. Nah, main game horror di layar itu udah serem gitu. Gimana kalau misal main game horror tapi pakai VR? Jadi seolah kita beneran jadi karakternya gitu. Okay. Next, jenis yang kelima, information visualization. Nah, ini buat teman-teman yang nggak pengen jadi programmer, yang nggak pengen jadi developer, bisa pengen jadi data scientist. Bukan berarti HC ini nggak penting teman-teman. Karena kalau teman-teman jadi data analis kayak gitu, yang kalian pelajari dari interface-nya adalah visualisasi data. Nah, visualisasi data, kalau kita ngomongin data, itu ya paling teman-teman kebayangnya bentuknya tabel gitu ya. Tapi kalau kalian masukin tabel itu ke PowerPoint, ya kalau jumlah kolom dan barisnya dikit, tapi kalau jumlah kolom dan barisnya banyak, nggak akan muat kalian masukin ke PowerPoint. Masa kalian mau share screen Excel-nya? Nah, di sini information visualization-nya dipakai, yaitu kalian bisa bikin jadi pakai bar chart, pie chart. Misal kalau ngomongin rasio bisa pakai pie chart.
rasio jumlah mahasiswa dibanding dengan mahasiswi. Ya, daripada kalian tampilin tabel B28 cowoknya ada berapa, ceweknya ada berapa, kan tinggal visualisasi aja pakai pie chart atau donut chart ya. Donut chart itu mirip kayak pie chart tapi tengahnya bolong gitu. Nah ini donut chart. Kalau ini pie chart, ini donut chart. Nah ini sebenarnya nanti ada kalau teman-teman ambil streaming data science di Jakarta itu ada mata kuliah data visualization, itu lebih deep down, nanti milih kapan boleh pakai pie chart, kapan harus pakai bar chart dan lain-lain, itu ada ilmunya sendiri. Tapi di sini saya cuma mengenalkan doang. Ini contoh yang ada di gambar ini namanya graph. GRAPH. Visualisasi ini biasanya dipakai buat nampilin relasi antar entitas. Bahasanya susah ya kalau pakai deskripsi kayak gitu. Tapi kalau saya bilang ini graf ini biasanya dipakai buat misal data, misal kayak molekul, kromosom, atau yang lebih familiar itu tentang sosial media. Kayak Hiba nge-follow ZJKT gitu ya. Nah habis itu semisal siapa lagi contohnya selain Hiba, Simon Zelotes misal nge-follow Prabowo, nge-follow ZJKT juga. Nah habis itu ada lagi nih, misal Chris Heidi nge-follow Prabowo, ZJKT, sama nge-follow satu lagi tuh Messi gitu. Nah, otomatis Hiba yang barusan bikin akun cuma nge-follow ZJKT bakal dapat rekomendasi berdasarkan apa? Biasanya orang-orang yang nge-follow ZJKT itu nge-follow siapa lagi sih gitu. Nah itu kalau divisualisasikan bisa pakai graph visualization kayak gitu. Jadi lingkaran-lingkarannya itu merupakan akun Instagram, habis itu garisnya itu merepresentasikan follow-nya ya. Either itu mungkin kalau garisnya tebel berarti mereka saling follow, atau kalau garisnya tipis itu berarti ya cuman salah satu nge-follow gitu. Okay. Next, web. Nah web ini seperti yang saya bilang di awal, kalau suatu produk itu bisa memiliki lebih dari satu jenis interface. Web ini sebenarnya bisa mostly biasanya tetap pakai GUI ya. Dan bentuk web sendiri tahun 2000-an itu pertama kali web itu dibentuk pakai PHP, Flash sama XML. Nah, jadi PHP ini udah cukup lama juga ya pakai, bahkan sampai sekarang di Indonesia pun masih laku teman-teman. Kalau teman-teman masih menguasai Laravel, Igniter gitu, masih laku banget nyari kerja di Indonesia. Nah, terus HTML itu baru keluar setelahnya, ya setelah awal-awal masih pakai XML. Tapi yang perlu saya ingetin teman-teman, kalau teman-teman ibaratnya ikut komunitas anak IT atau nge-follow meme-nya anak IT atau gimana, habis itu ada meme kayak sebutin 3 bahasa pemrograman, Python, PHP, sama HTML, habis itu diketawain. Itu karena sebenarnya HTML sama XML ini bukan programming language teman-teman, ini markup language. HTML ini kepanjangannya Hypertext Markup Language. Jadi markup language sama programming language itu beda. Terus kalau kayak gitu, gimana nih cara taunya mana yang programming language, mana yang bukan? Gampangannya kayak gini, biasanya ciri-ciri programming language itu adalah logiknya. Nah, kalau masih bingung logik itu kayak gimana konsepnya, ya kira-kira bisa pakai if else gak? Gitu. Bisa nggak kalian masukin if else, for loop, while loop pakai HTML? Kan nggak bisa ya. For loop, while loopnya tetap di PHP-nya. XML-nya itu cuma buat tampilan doang. Jadi fungsinya XML di sini adalah lokasi buttonnya taruh di mana, ukuran buttonnya seberapa besar, kayak gitu. Itu yang diatur sama HTML sama XML.
Tapi kalau diklik button ini bakal di-redirect ke page mana, itu kerjaannya programming language si PHP. Next, consumer electronics and appliances. Nah, di sesi 1 saya sempat bilang kalau kita belajar HCI itu nggak tentang komputer desktop, tapi semua barang elektronik, bahkan yang non elektronik pun juga bisa disebut sebagai antarmuka. Nah, karena ini bahasnya elektronik, contohnya ya kayak mesin cuci, DVD player, dan lain-lain, MP3 player, atau sesimpel kayak remote proyektor. Ini ada namanya interface nih, button-buttonnya. Proyektornya sendiri yang nempel di atas itu juga ada interface-nya juga di sini ya. Nah, walaupun teman-teman jurusan computer science, tapi ya nggak ada yang tahu ya besok teman-teman bekerja di bidang apa. Kalau teman-teman ibarat kerja di pabriknya Epson gitu ya, jadi desainer di sana, ya teman-teman harus mempelajari kira-kira interface yang baik itu seperti apa. Apakah button yang paling besar itu button powernya atau justru button apanya gitu. Button power kenapa kok ikonnya itu kayak gini? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa kalau di switch cetekan itu ada angka 1 sama 0? Ini sebenarnya angka 1 sama 0 teman-teman. Kalian baru nyadar, ngiranya garis sama lingkaran gitu ya. Padahal ini artinya 1 sama 0. Karena yang nyala pasti yang 1 kan kalau kalian cetekin. Gak mungkin yang 0 kalian cetekin nyala. Karena standarnya itu 1 artinya ada arus, 0 itu artinya gak ada arus. Gitu. Jadi kalau di power supply, di speaker, di barang elektronik yang ada switchnya, cetekannya, ini sebenarnya angka 1 sama 0. Cuman karena kalian ngeliatnya orientasinya kayak gini ya, 1, 0 gitu. Nah ini ngiranya ini garis sama lingkaran gitu. Padahal ini asal mulanya ya 1 sama 0. 1 ada arus, 0 nggak ada arus. Nah kalau dijadiin satu icon, bentukannya kayak gini. Nah ini sebenarnya 1 sama 0 juga nih, button power gitu kan. Oke. Lupa ini tuh dongle-nya ketinggalan di kelas sebelumnya. Next, mobile. Nah, mobile di sini itu nggak eksklusif tentang mobile phone ya teman-teman, tapi segala bentuk perangkat yang bisa portable itu disebut sebagai mobile. Ibarat kayak remote proyektor, ini mobile, walaupun kalau udah dikasih kawat kayak gini nggak jadi mobile ya. Terus habis itu pointer, ini juga termasuk mobile. Nanti kalau teman-teman ambil streaming yang di Semarang, semester 4 itu ada mata kuliah Mobile Embedded System. Teman-teman di situ belajarnya bukan pemrograman Android doang gitu, tapi teman-teman justru diajari gimana ngerakit device IoT pakai Arduino, pakai sensor, kayak gitu. Itu termasuk mobile device juga. Jadi streaming di Semarang itu kan mobile and embedded system. Mobile-nya itu mungkin mostly orang bakal salah mengartikan, oh ini berarti bikin aplikasi di HP, bukan. Sebenarnya lebih luas lagi. Semua perangkat yang portable itu dianggap mobile device. Speech. Nah ini mulai rame di tahun 2015-an ke atas, walaupun awal-awal sebenarnya tahun 2010-an juga udah ada Siri sama Google Assistant ya. Itu teman-teman bahkan tanpa harus melihat ke device-nya, sambil merem pun bisa mengoperasikan device pakai suara. Kalau sekarang udah zamannya Google Home, Alexa gitu ya. Tapi di Indonesia nggak rame kayak gituan, karena nggak banyak perangkat smart home. Perangkat smart home di Indonesia tuh kayak nggak worth it gitu ya. Lampu bolan, nggak bolan sih, lampu LED kalau mereknya Philips 10 watt itu 75.000, tapi karena mereknya Barbie yang bisa dimatiin lewat internet harganya jadi 200.000. Bisa dapetin 3 lampu, ibarat satu lampu bertahan 5 tahun. Kalau pakai Barbie cuma bertahan 5 tahun, kalau pakai Philips manual itu bisa buat 15 tahun gitu.
Jadi orang Indonesia lumayan pelit ya tentang hal begituan. Jadi nggak begitu berkembang lah konsep smartphone ini. Tapi cepat atau lambat suatu saat nanti bakal ke arah sana juga. Oke. Pen, nah ini mirip kayak pen tablet tadi, tapi mostly biasanya lebih awam ya buat di tablet ya, buat gambar, buat pengganti mouse itu pakai pen bisa. Touch, ya ini paling sering kalian pakai, bahkan sekarang pun kalian ada beberapa nih saya lihat juga lagi pakai interface touch ya di HP kalian. Airbase gesture. Nah, salah satu yang paling sering dipakai orang-orang itu adalah ketika mau grup foto, habis itu instead of ada yang maju ke depan buat mencet biar ngaktifin timernya, habis itu lari ke belakang buat ikut pose, teman-teman bisa ibaratnya cukup pelan-pelan tangan salah satunya. Nah, ketika HP-nya ngedetect, dia langsung otomatis nyalain timernya. Lumayan kenceng ya ini, jadi kita fokus. Jadi salah satu penyebab suara saya jadi serak kayak gini karena berkali-kali kehujanan, jadi ya ini aja hawanya udah kering banget di tenggorokannya. Nah, airbase gesture ini selain contohnya ketika nyalain timer kamera, itu teman-teman pernah mainan device namanya Kinect gak? Ya mungkin kalau yang Kinect tuh biasanya airbase gesture sih itu namanya. Jadi ada kayak semacam joysticknya gitu, kayak handheld joystick gitu. Biasanya sih buat itu mirip semacam konsol gitu loh. Jadi buat main virtual tennis gitu, atau ibaratnya game mancing, tapi mancingnya itu nggak pakai keyboard atau mouse ya, tapi pakai joysticknya. Tapi ketika joysticknya itu diayunin, itu berarti kita nge-casting kail pancingnya gitu. Nah, itu tuh masuk airbase gesture. Jadi gerakannya itu pakai gerakan tubuh. Jadi yang dihitung adalah location tangannya di mana, habis itu movement of arm-nya kayak gimana. Jadi gerakan tangannya. Haptic feedback, ya ini di HP sering, atau selain di HP juga di keyboard itu manfaatin haptic feedback. Bahkan kalau kita nggak ngomongin tentang barang elektronik, itu juga ada di mainan ini. Nah, kan mainan rame di tahun 2020 ya, waktu zaman-zamannya Covid, katanya bisa stress relief gitu. Padahal tetap stres gitu ya. Ya, yang dicari lebih ke satisfaction-nya. Kayak ngapain sih beli kayak ginian cuma buat cetak-cetak doang ya, yang dicari justru itunya teman-teman. Atau kalau teman-teman ibaratnya budgetnya pas-pasan, kan nggak perlu beli kayak gini, cari aja bubble wrap ya. Caranya bubble wrap itu kalian cetik-cetik. Nah, itu definisi haptic itu kayak gitu. Ketika kalian ngitesin bubble wrap, itu namanya haptic. Haptic feedback. Haptic interaction. Multimodal. Nah, ini mirip kayak multimedia, cuman bedanya ini lebih luas lagi. Jadi gabungan antara touch, sight, pandangan, sound, pendengaran, sama speech, ucapan. Touch, sight, sound, speech. Dan sedikit spoiler, habis ini saya minta teman-teman buat nggak nyari sih, tapi mendesain suatu produk multimodal imajinasi kalian sendiri. Jadi nggak harus yang produknya itu udah ada, imajinatif boleh. Shareable, simpelnya adalah device-nya itu satu device bisa digunain lebih dari satu user. Ya, paling gampang ya mirip kayak kalau teman-teman waktu masih bocil pernah main ke rumah temen buat main PS bareng. Habis itu monitornya di split 2, TV-nya di split 2, kanan kiri balapan, nah pakai joystick. Atau ya joysticknya nancep, tapi ya kalau joysticknya nggak nancep jadi shareable gitu. Itu namanya shareable.
Jadi satu device untuk multiple person. Tangible. Nah, tangible itu contohnya di Jakarta tuh ada tempat rekreasi juga ada ya. Tempat main game di mall apa gitu saya lupa. Jadi modelannya itu ada satu ruangan imersif gitu. Lantainya itu bakal ditandai hijau sama merah. Nah, kalau teman-teman counternya mencapai ke 0, nggak sempat nginjek yang lantainya hijau, kalian didiskualifikasi. Nah, itu termasuk tangible device interface, tangible interface. Atau biasanya kalau ada meja isinya pasir, biasanya sih di museum-museum arkeologi gitu ya. Ibaratnya semakin tinggi pasirnya maka warnanya akan semakin merah gitu. Jadi buat memvisualisasikan gimana sih sebenarnya peta geografis itu merah itu kan artinya menandakan ketinggiannya gitu kan. Nah, tapi pakai pasir itu. Jadi kalau pasirnya kita kumpulin jadi satu, dia bentuknya bakalan yang paling tinggi merah terus lama-lama bakal hijau gitu. Itu juga termasuk tangible interface. Jadi cirinya adalah inputnya itu berdasarkan pergerakan atau perubahan objek fisik. When a person manipulates physical object, it is detected by computer system via sensing mechanism. Nah, ini augmented reality sama mixed reality ini ibaratnya counterpartnya dari virtual reality. Contohnya kayak Pokemon Go. Habis itu kalau mixed reality, saya agak bingung ngasih contohnya mixed reality kayak gimana. Soalnya ini debatable ya. Intinya saya lebih gampang misain VR sama AR gitu. Mixed reality berarti menggabungin VR sama AR gitu. Wearables, semua device yang nempel di tubuh kita itu disebut wearables. Either itu smartwatch, smart ring, smart glasses, itu termasuk wearables. Robots, ya ini semacam kayak robot vakum yang bentuknya kayak lingkaran jalan-jalan atau banyak ya kayak robot-robot yang buat hiburan itu di youtuber kayak siapa media gitu. Yang youtuber suka pamer main mahal siapa namanya? Media Renaldi ya. Nah, itu banyak juga tuh robot-robot. Brain computer. Nah, kalau ini interface yang inputnya itu dari gelombang otak. Di Semarang udah ada device-nya, ada satu dua. Itu yang punya teknik industri. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa akses ke sana ya. Contohnya B26 James itu. Kalian pernah diajar James belum? Pernah ya? Nah, James itu ada penelitian sama kaprodinya teknik industri buat nge-mappingin stres ya. Jadi ciri-cirinya mahasiswa stres itu kayak gimana? Tapi dinilai dari gelombang otaknya. Bentukannya kayak helm, semacam helm ada titik-titiknya gitu kan. Misal kalau saya mau bikin penelitian bandingin antara kelas HCI sama kelas kalkulus gitu. Saya ambil sampelnya katakanlah Yudis. Yudis ketika di kelas HCI selama 1 jam disuruh pakai helm itu. Nanti di record tuh gelombang otaknya gitu. Dibandingin ketika Yudis kelas kalkulus gitu. Gelombang otaknya apakah jadi amburadul apa gimana gitu. Nah, itu interface-nya tipenya brain computer kayak gini. Jadi langsung lewat gelombang otaknya. Udah sih itu aja. Nah, sekarang tugas kalian adalah berkelompok sesuai kelompok AOL. Kalau yang kelompok AOL-nya belum masukin ke Binus Maya ya berkelompok dulu aja. Masukin Binus Maya masih saya buka sampai 31 Maret. Jadi kalau teman-teman masih mau tukar-tukar kelompok masih bisa sampai 31 Maret. Setelah 31 Maret berarti pas lebaran itu udah fix ya. Berarti sebelum UTS masih bisa ganti-ganti kelompok. Tapi kalau setelah UTS udah nggak bisa. Saya minta teman-teman diskusi rancang suatu produk multimodal. Jadi multimodal itu gabungin touch, sight, sound, speech. Ya, yang purpose-nya itu nggak cuma untuk entertainment. Ada entertainmentnya boleh, tapi harus ada tujuan lainnya. Itu untuk edukasi, untuk simulasi, untuk terserah.
Contoh, saya mau bikin suatu sistem rakit PC virtual. Nah, ibarat orang pengen merakit PC, tapi karena belum pernah merakit PC, jadi ya bisa coba simulasi merakit PC itu pakai AR, VR. Habis itu seolah-olah saya lagi merakit PC. Itu contoh salah satu apa ya ibaratnya ide inovasi seperti apa. Nah, apa aja yang perlu kalian sampaikan nanti